Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi, salam sejahtera, salam Nusantara untuk sobat petani Indonesia dimanapun berada. Pada hari ini saya sendiri Ahmad Sodek selaku leader lapangan PT Bandung Ekosinergi Teknologi Indonesia Syariah ya. Ini kami pada hari ini aplikasi pertama di lahan Pak Sutartono ya, menggunakan pupuk Piloslurilis produk dari PT Bandung Sinergi Teknologi Indonesia. Hari ini tanggal 1 Agustus 2022 sobat petani semuanya ya. Nah ini ada Pak Suwarno ya, ini di wilayah mana Pak Suwarno? Sari Makmur, Desa Sari Makmur, Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko ya. Kabupaten Mukomuko ya. Nah, ini ada Pak siapa? Pak Tukiran. Pak Tukiran. Alhamdulillah Pak Tukiran juga ikut menyaksikan untuk menguji pupuk Piloslurilis di lahan perkebunan sawit milik Pak Sutartono ya, Pak Tono ini ya. Nah, ini cara pemupukannya sobat petani semuanya. Ini kita gali dari batangnya, jaraknya 2 jengkal atau 1 hasta. Nah, ini kita tumpahkan ke lubangnya ya, di lubang sekitaran 15 atau 20 cm. Tumpah semuanya. Nah, ditumpahkan ya. Sebenarnya dan dibuka aja, ditaruh, dicobek pakai karter, masuk sama bungkusnya juga bisa, dituangkan seperti ini juga bisa sobat petani semuanya ya. Terus baru ditutup pakai tanahnya, dipijak gitu aja ya. Tutup, pijak. Jadi setiap pokok aplikasinya hanya 1 titik ya, 1 titik 1 bungkus. 1 titik 1 bungkus seperti ini sobat ya. 1 titik kita aplikasikan 1 bungkus sebesar seberat 1 on 1 sasetnya ini ya. Sobat petani semuanya, ini 1 karton 1 dus 1 paket ini untuk kapasitas 120 batang ya, untuk kapasitas 1 volume luas lahan 1 hektar ya. Jika jarak tanam pokok sawitnya itu 9-10 itu 120 pokok. Kalau 99 berarti ketemunya 132. Kalau 89 berarti 142 ya. Ini kita uji perdana di lahan sawit milik Pak Tartono ini. Sawit umur kurang lebih sekitaran 20 tahunan ya, 22 tahun. Keadaan fisiknya seperti ini sobat petani semuanya. Kita tunjukkan buahnya kurang karena posisi sudah agak telat mumpuk ya, agak telat mumpuk. Nah, ini rata-rata kondisi fisik tanamannya seperti ini ya. Ini sebagai bentuk data jejak digital sobat kawan petani semuanya dimanapun berada ya. Ini buahnya kosong, masih banyak yang kosong ya. Dan ini rata-rata ya. Ini sebagai pernyataan dari Pak Tartono dalam setiap pemanenan per 2 minggu sekali dalam pemanenan itu dapat sekitaran 8 kuintal 9 kuintal Pak ya, sekitaran 1 ton lah hampir ya. Kita akan uji menggunakan pupuk Piloslurilis ya. Ini pupuk majemuk mikro makro sobat petani ya, lengkap dengan 36 unsur yang mana teknologi tepat guna produk dari PT Setia Alam Sinergi yang didistribusikan langsung dari perusahaan PT Bandung Ekosinergi Teknologi Korporasi Syariah Indonesia ya. Semoga ini menjadikan sebuah kabar berita untuk semua petani sawit Indonesia dimanapun berada. Tidak hanya beliau Bapak Tartono dan masyarakat sekitar di wilayah Kabupaten Mukomuko, pada umumnya seluruh masyarakat Indonesia dimanapun wilayah Nusantara yang ada komoditi tanaman perkebunan sawit bisa menggunakan pupuk Piloslurilis sebagai media sarana solusi ya, solusi cerdas bertani, yaitu yang saat ini pupuk kimia Pukim ya. Harganya melambung tinggi, harga sawit yang kebetulan saat ini kurang menyenangkan para petani sawit ya, harganya anjlok ya. Ini sebagai solusi cerdas ya.
Apa maksudnya solusi cerdas? Pupuk Pilos Lorilis ini sangat efisien dan praktis ya. Efisien dalam pemupukan ya, dan juga praktis dalam pelaksanaan aplikasi pemupukannya. Di samping itu juga kos anggarannya itu seperti itu ya, semuanya ringan ya. Kos anggarannya lebih ringan ya, efisiensi, tenaga angkut langsir pupuk biasanya bertonton berkintal-kintal langsir pupuk ya, aksesnya kalau payah juga susah ya, tenaga pemupukan juga lebih besar dibanding menggunakan Pilos Lorilis ya. Oke sobat petani semuanya, ini kita sambil jalan kita akan praktekkan langsung satu persatu pokok, kita akan aplikasikan sama Pak Tartono langsung. Nah, ini untuk jejak digital ya. Nah, langsung Pak yang sebelah sana kita aplikasikan. Ini rata-rata buahnya kurang karena sudah telat mupuk, gara-gara ini tidak hanya Pak Tartono, harga sawit turun. Itu bikin malaria, demam untuk mupuk, malas ya, karena anggarannya kalah untuk kebutuhan yang lain ya. Ini nanti yang kita akan pupuk lahan Pak Tartono semuanya 1,5 hektar ya, yang berdekatan dengan rumah tinggal beliau. Ini yang lokasi setengah hektar. Langsung sobek, bungkusnya masukkan aja langsung. Tutup tanah bijak. Seperti itu, sangat mudah, praktis. Dipijak aja. Itu seperti itu ya. Kita akan evaluasi selama 1, 2, 3 bulan yang akan datang. Kita akan dokumentasikan lagi ya perkembangan selama 1, 2, 3 bulan ya. Ini belum ada buahnya ya, selama ditanam dan tumbuh umur kurang lebih sudah mencapai 3,5 tahun, masuki 4 tahun ini akan dipupuk sama Pak Tartono, kita tes ya. Nah ini yang dekat jalan juga, Persintempangan ya. Nah ini kita akan uji, ini belum ada buahnya kawan sobat ya, real ya. Kita uji selama 1, 2, 3 bulan muncul buah apa tidak. Kita buktikan kehebatan yang selama ini disampaikan kawan-kawan petani, sobat petani dimanapun berada, penggunaan aplikasi pupuk Slow Release yang jantan bisa jadi betina kan gitu ya, yang sudah bagus tambah hebat ya, tambah bagus buahnya lebat. Nah itu seperti itu, kita akan evaluasi ya, kita buktikan sama-sama. Jadi tidak hanya kita termakan berita isu orang cerita ya, tanpa kita buktikan sendiri, mana kita akan tahu ya. Kebenaran inilah pupuknya mudah. Sebenarnya bisa kita lakukan sendiri. Nah, kebetulan masih ada family ya. Sebagai saksi nih Pak Warno ya. Semoga nanti beliau-beliau ini juga ikut bergerak dakwah menyampaikan kabar berita baik ini untuk petani semuanya ya. Kalau pemupukan yang benar dalam 1 hektar menggunakan pupuk kimia sebagai aturan perkebunan pemupukan itu menggunakan anggaran 1 tahunnya 3 kali pupuk, anggaran 10.500.000 ya. Kalau menggunakan pupuk Pilos Lorilis ini paling mahal yaitu berkisar 6 juta ya. Dari sisi harga aja kita udah lebih menang dulu ya. Tapi semoga membawa berkah, manfaat tepat guna pupuk ini ya, bisa tidak kalah dibanding menggunakan pupuk kimia yang sekarang sudah melambung tinggi. Kita urutkan Pak biar nggak kelewat nanti. Sambil kita jalan-jalan olahraga ya. Oke kawan sobat semuanya, saya sendiri ini kita akan mengawal di wilayah Kabupaten Mukomuko dan wilayah Bengkulu yang lain. Kita akan titik-titik wilayah masyarakat perkebunan sawit, kita akan uji kebenaran Pilos Lorilis ya. Pekanbaru, Pasaman ya. Kebetulan kami punya mitra-mitra, teman-teman petani di sana di wilayah Pekanbaru Riau. Ada yang di Pasaman Barat, Padang, dan Kabupaten Mukomuko wilayah Provinsi Bengkulu. Kita uji, kita buktikan. Jangan termakan cerita orang ataupun media informasi. Buktikan sendiri. Orang sukses adalah orang yang berani mencoba. Apapun itu, tidak hanya petani ya, menggunakan pupuk untuk membuktikan kebenaran pupuk itu untuk tanamannya. Kita uji kebenarannya, kita pastikan manfaat dan kebenaran dari apa yang menjadi SOP perusahaan ataupun dari media yang disampaikan kawan-kawan. Nah ini hanya 2 jengkal, mudah
Nah, ini seperti ini. Nah, pupuknya nggak berat bawanya. Kalau lahannya miring-miring juga tidak payah. Akses jalannya yang mungkin kalau kebunnya gambut, hujan, licin, nggak payah bawanya. Praktis, mudah, cepat, mudah ya. Serba efisien ya. Nah, kenapa harus ditanam lah? Ini biar nggak nguap, sobat kawan petani ya. Nah, seperti ini. Nah, masukkan, tutup tanah bijak. Ya, hanya seperti ini, mudah sekali ya. Nah, mak-mak, bapak-bapak yang tidak harus menyuruh mengupah tenaga kerja bisa melakukan sendiri ya. Tidak harus ngangkat kintal-kintalan. Nah, ini sebagai inovasi ya. Semoga ini bisa membawa berkah manfaat seluruh petani Indonesia sebagai solusi ya. Yang saat ini harga sawit kurang membahagiakan para petani sawit. Harganya turun alias anjlok. Pupuknya mahal ya. Ini akhirnya yang jadi korban sengsara ini tanamannya kawan sobat. Rata-rata buahnya jarang-jarang karena nggak dikasih makan. Ini kita akan evaluasi. Biasanya dapat 8-9 kintal dalam satu kali panen, 2 putaran dalam 1 bulan ya, berarti per 15 hari sekali. Nah, ini nanti kita evaluasi berapa yang dihasilkan dari tanaman sawit milik Pak Tartono di lokasi yang 1,5 hektar ini. Nanti kita akan pindah di lokasi yang 1 hektar ya. Nah, ini kita akan pantau perjalanan 1, 2, 3 bulan sampai pemupukan berikutnya yang kedua nanti. Kita akan evaluasi seperti di KUD Koperasi Plasma daerah Pasaman maupun CVPT daerah Pekanbaru ya. Kita akan layaknya kita lakukan riset ya. Pengujian lapangan. Ini seperti itu. 10 batang cukup dikantongin. Nah, ini 10 pokok 10 batang sawit cukup dikantongi ya Pak Tartono ya. Enggak berat bawa. Agak berat bawa. Hanya seberatnya 1 kilo untuk 10 batang ya Pak Tono ya. Satu kotak ini isinya 10 saset. Untuk 10 batang. Masing-masing isinya 1 on ya. Untuk 1 batang sawit. Nah, berarti 1 kilo ya Pak ya. Iya, ini 1 kilo. Berarti kalau 1 hektar hanya membutuhkan 1 kardus ya, yang 1 kardus berarti beratnya 12 kotak, kilo. 12 kotak, masing-masing kotak isinya 1 kilo. Nah, 1 kilo ya Pak ya. Nah, berarti hanya 12 kilo ya Pak ya. Nah, kalau isi tanaman dalam 1 hektar itu isinya 120 batang berarti 12 kilo. Kalau isinya 133 jarak 9 jarak 99. Nah, itu ya isinya sekilo itu Pak. Nah, ini kotak kecilnya. Velo Solo Rilis. Pupuk manajemen. Yang namanya manajemen itu udah komplit ini. Komplit ya Pak. Mengandung 16 unsur. Yang lain pupuk itu cuma mengandung N, P, dan K. Ini 16 unsur. Mudah-mudahan saya bisa menjadi petani yang sukses. Amin. Nah, ini kawan ya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada beliau Bapak Tartono selaku termasuk pemuka masyarakat di lingkungan Desa Sari Makmur ya. Dan ini juga ada sesepuh masyarakat namanya Pak Sukiran. Pak Tukiran. Alhamdulillah beliau juga berkenan untuk hadir, dan ini ada tokoh pemuda masyarakat namanya juga termasuk tokoh masyarakat Desa Sari Makmur, Pak Warno, yang sudah peduli untuk membantu kebenaran berita sekaligus langsung membuktikan di lahan lingkungan beliau tinggal ya. Nah, kenapa tidak kalau memang itu benar? Nah, itu seperti itu ya. Alhamdulillah, dan kami juga terima kasih. Nanti juga beliau-beliau ini ikut akan memberitakan, menyampaikan hal yang sangat membantu masyarakat petani yang lain. Semoga membawa manfaat, membawa berkah atas kehadiran produk dari Putra Bangsa formulator ya, profesor dari Putra Bangsa dari Indonesia ya. Bapak Profesor Raden ya, kami terima kasih, dan kami terima kasih pada PT Bandung Ecosinergi Teknologi Indonesia. Terima kasih semuanya kawan sobat petani Indonesia, terkhusus Bapak Sutartono dan Pak Warno, Pak Sukiran ya, juga ikut membuktikan. Kami terima kasih sobat-sobat petani semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga menjadikan inspirasi bersama
menjadikan inovasi kita bersama, membawa keuntungan, membawa keberkahan, meringankan beban situasi ekonomi yang saat ini khususnya petani sawit menjerit akibat harganya anjlok ya, pupuk mahal, melambung tinggi. Ini menjadikan solusi cerdas untuk bertani ya. Oke, kami tutup, kami akhiri. Semoga berguna bermanfaat. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah SWT diberikan panjang umur, sehat walafiat. Amin. Dimurahkan rezeki. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terus sama Pak Warno ya, bisa membantu, dan ini Pak Tartono juga berkenan langsung membuktikan. Kami terima kasih, sukses selalu, Amin. berkah dan membawa manfaat berita untuk yang lain, masyarakat yang lain. Oke, terima kasih. Apa Pak Tarto, sebelum kami tutup ini apa yang disampaikan? Dari kami atas nama petani sawit di Desa Sari Makmur, Kecamatan Air-Dikit, Kabupaten Muko-Muko. Setelah saya sukses nanti, saya menghimbau, sudah terbukti ya. Sudah terbukti, saya menghimbau kepada seluruh wong cilik, petani sawit yang tidak mampu membeli pupuk yang sekarang harganya melambung tinggi, dan alhamdulillah subsidi juga sudah dihentikan untuk daerah perkebunan. Alhamdulillah kita mendapatkan solusi pupuk yang ringan. Tapi walaupun pupuk subsidi dicabut, saya juga sudah mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah beberapa tahun yang lalu memberikan kami subsidi pupuk. Cuman untuk saat ini kita alhamdulillah sudah bisa beralih ke Pilo Slow Release. Ya, Pilo Slow Release ya, Pilo Pak ya. Slow Release. Mudah-mudahan ini pupuk yang menjadi handalan untuk petani sawit, sehingga bisa meringankan beban petani dalam pemupukan ya Pak ya. Dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin. Insyaallah. Amin. Oke, itu yang disampaikan sama Pak Tartono. Oke sobat petani semuanya, ini kami dokumentasikan lagi keadaan sawitnya ya, yang lain kita ambil zoom seperti ini. Ya, ini fisik dalam keadaan tanamannya, tidak ada buahnya. Kami jujur dan tidak merekayasa, dan ini fakta ya, karena Pak Tartono juga menyampaikan jujur, tidak dipupuk selama harga sawit sudah 6 bulan lebih ini harganya jatuh. Akhirnya kebutuhan pembelian pupuk kalah dengan kebutuhan yang lebih penting ya. Jadi korbannya tanaman sawit ini ya. Oke sobat petani semuanya, semoga berguna dan bermanfaat. Saya tutup, saya akhiri. Mohon maaf ya, saya tutup, saya akhiri. Bila ada penyampaian ini tidak berkenan ataupun tidak menyenangkan untuk kawan sobat petani semuanya ya, tidak ada persaingan bagi kawan-kawan yang menjual pupuk kimia atau pupuk yang lain yang sudah pernah menjadi pahlawan para petani Indonesia dimanapun berada ya. Kami hadir untuk masyarakat memberikan sebuah solusi ya. Tetap bergandeng tangan, tetap kerjasama, tetap kita memberikan semua informasi mana yang terbaik untuk kawan-kawan sobat petani, saudara petani dimanapun berada. Sukses Indonesia, demi bangsa, demi masyarakat semuanya. Yuk kita bersedekah informasi untuk berbagi informasi. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.